Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Jadi di video gua kali ini kita bakalan nyervis karburator motor YZ125X ya guys. Ini kebetulan punyanya Bang Aldo. Dan olinya kita ganti juga pakai oli Cuprung 10W60. Jadi beda dengan motor lokal ya. Biasa kan kalau lokal KLX, WR atau CRV itu kita pakaiin 10W40 dan kebetulan motor ini 10W60. Jadi sebenarnya bisa sih dimasukin 10W40 tapi ini kita pakai 10W60. Dan kebetulan motor ini kan kemarin beli second ya, Aldo Apega, dan kebetulan itu motornya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kemarin udah kita bikinin vlog tentang pengereman dan bagian kaki-kaki kemarin juga udah kita cek aman semua. Dan untuk motor ini sih sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada trouble. Jadi kita bersihin aja untuk karburatornya. Karena kan kalau motor kita beli second itu lebih baik kita servis dulu biar kita buat pergi ataupun buat jalan-jalan kita pakai itu aman, nggak ada kendala. Jadi rencana ini video kita bikin tutorial ya tentang pembongkaran karburator Yamaha YZ125 dan ganti oli. Pokoknya ikutin terus videonya perjalanan servis motor YZ125. Jadi kita udah di depan karburator ya. Untuk karburatornya bisa dibilang gede banget. Dan Mang Ijo juga pertama kali ini nyervis motor Yamaha YZ125X ya. Ini kita sama-sama belajar ya kan. Sebenarnya sih basic motor itu apalagi karburator ya sama aja guys. Cuman perbedaan bentuk dan besarnya aja. Jadi kan kalau misalkan karburator KLX 150 itu kan aslinya itu karburator itu pakai vakum ya, dan kebetulan ini udah jarum skep jadi lebih responsif lah. Makanya motor KLX 150 itu banyak yang diganti karbunya pakai karbu PE28 ya, pakai skep itu biar digas itu responsif. Kalau misalkan pakai yang vakum itu kan kayak Mio ataupun Matic itu kan dia karbunya semut ya, biar nggak ngagetin lah, karena kan produk aslinya itu Matic buat ibu-ibu ya. Ini kita langsung aja bongkar karburatornya. Jadi kita kendorin dulu untuk bagian klem-kleman yang nempel ya kan. Ini pakai kunci L3 jadi rada keras ya kan. Kita ambil tang dulu buat buka ini ya. Coba udah kendor. Sebelah sini juga kleman ke filternya kita bongkar juga. Kita sama-sama belajar ya guys. Ini motor sehat, jangan sampai habis kita bongkar jadi rusak. Kita klemannya kita kendorin ya kan. Kita kendorin banget aja nggak apa-apa, jadi biar lebih bebas lah karburatornya saat dibongkar. Udah kendor, kita copotin bagian selangnya. Kita taruh sini dulu. Kita coba kendorin dulu. Nah, cara bongkar karbunya seperti ini guys. Kita tarik filternya dikit. Ini 11-12 ya, kayak kita bongkar TS, Suzuki TS. Seperti ini ya, kita buka dulu bagian skepnya kan. Nah kalau untuk motor-motor yang belum lama nggak dibongkar itu biasanya buat gini gampang selek ya guys. Jadi ngendorin itu digentak aja. Nah, udah copot, bongkar lagi bagian skepnya. Wah, untuk skepnya ini mantap, modelnya seperti ini ya. Beda dengan motor-motor biasa ya kan, motor biasa kan bulat. Ini kayak model karburator PWK. Kita tarik untuk bagian selangnya, panjang banget selangnya ya. Ini dia penampilan karburatornya guys, gede banget. Seperti inilah untuk karburator sih bisa dibilang sama aja ya, cuman beda besar kecilnya aja. Oh, di perbedaannya ada saringannya guys. Kalau motor-motor biasa itu di sini nggak ada saringan, tapi ini ada saringannya. Gede banget karburator ya. Bang Ijulnya sampai kelihatan loh. Anjay. Kita ukur dulu untuk diameter bagian dalamnya kan. Nah, untuk bagian karburator itu ukurannya 37 ya guys. Jadi karburator 37 lumayan gede banget ya. Mantap ini. Udah langsung kita bongkar aja biar nggak kelamaan kan videonya. Di sini kita sama-sama belajar ya guys. Jadi sebelum kita, misalnya kalian semua itu punya YZ atau motor biasa, ngeliat video ini mudah-mudahan kalian langsung bisa ya kan bongkar sendiri. Jadi sebenarnya sih kalau bongkar-bongkar motor itu pengalaman Mang Ijo itu ya sebisa mungkin
kita tuh ngapalin guys, ngapalin untuk bagian baut-bautnya, terus bagian barangnya ditempatin di mana gitu doang sih sebenarnya, lebihnya aman. Ya itu yang susah itu sebenarnya bongkar ya guys, bukan masangnya. Jadi kalau orang kan bisa bilang masangnya susah, kalau Maijo bongkar yang susah karena kita harus ngapalin dulu. Jadi selebihnya kalau kita udah hafal, masangnya juga gampang. Nah jadi ini udah kita ambil mata obeng ya pakai kunci T8. Jadi kalau pakai obeng biasa takutnya selek karena ini buatnya keras. Nah kalau pakai mata obeng dia lebih bagus matanya. Nah, kalau udah kendor kita pakai obeng biasa dah. Wah ini dia penampilan dalamnya ya. Sebenarnya untuk karburator sih sama aja guys. Nah diketak dikit, tak. Nah, ini ada jarumnya. Jadi kalian misalkan motor itu rembes atau bocor, biasanya itu jarum ini udah keras, jadi udah nggak main, jadi nggak nutup bensin. Nah jadi kita lihat untuk ukuran pilot menjet ya guys, kita coba bongkar pakai obeng rada gedean. Kita bongkar sambil liatin sama jokinya guys. Mantap men. Iya mantap ya. Lo kalau udah beneran ya? Udah rada beneran dikit. Iya kemarin mau bengkak udah kurusan ya. Ukurannya 40 guys ya. 40 ya? Kecil ya? Kecil ya? Nah untuk bagian karburatornya bersih ya. Ini hitungannya beli motor perawatan ya? Iya, rawatin. Rawatin ya? Bukan perawatan, rawatin ya? Nah ngangkat kemarin berapa duit? Ini ada yang ngasih bang. Wah lah. Alhamdulillah. Bos kita ngerendah mulu guys jadi orangnya. Di rumah malah ada YZ, ASKI, mobil. Nih karburatornya masih bersih banget guys. Awasin dulu bagian sini. Nah, untuk bagian o-ring ini sebenarnya nggak boleh kena bensin, tapi kalau sekali kena bensin doang aman. Kalau direndam baru dia bakal melar, tapi kalau bagian kayak gini dia nggak bakal melar. Jadi kalau misalkan banyak yang nanya sama Mang Ijo, Mang, untuk karburator itu servisnya berapa bulan sekali? Sebenarnya kalau sebulan sekali itu karburator masih bersih guys. Biasanya itu 2 bulan atau 3 bulan. Tergantung cuaca juga, karena kan kalau misalkan musim panas itu debu banyak, itu gampang karburator kotor. Tapi kalau musim hujan nggak terlalu kayaknya, apalagi kalau motor itu sering nggak dipakai kalau hujan, itu makin bersih karburatornya. Ini langsung aja kan kita proses semprot ya. Sudah bersih untuk karburator ya guys, kita langsung rakit aja nih karena kebetulan udah sore kan. Jadi pertama kalau Mang Ijo itu bongkarnya biasanya pilotnya dulu Mang Ijo pasang. Jadi udah semprot, kita cek dulu, lihat ke bagian awan ke atas. Jadi kelihatan di sini bolong apa enggak, jadi ngeliatnya ke awan ya guys tuh. Ini juga kelihatan tuh. Ada lubangnya tuh, ada lubangnya kan. Langsung kita pasang bagian pilotnya. Ini kencengin ya guys, kencenginnya jangan terlalu kencang, takutnya bagian bibir ini yang buat obengnya pecah. Udah, kita langsung pasang main jetnya ya. Ini untuk main jetnya kita pasang, kencengin dulu, jangan terlalu kencang takutnya pecah. Langsung kita pasang pelampungnya kan, kita pasang dulu bagian jarum pelampungnya, kita tempelin ke bagian sini ya. Setelah sini udah, kita langsung pasang bagian asnya, as pelampung. Untuk posisi masangnya enak seperti ini guys. Nih untuk bagian pelampungnya kita pegang atasnya ya, biar nggak lari kemana-mana. Set, kita tempel seperti ini. Udah, set, kita pasang dudukannya. Nah, kita baru pegang asnya seperti ini guys. Ini udah nyangkut ya di bagian kunciannya. Baru kita pasang bautnya. Untuk baut ini pendek, beda dengan baut kopnya atau bagian baut skepnya. Nah kencenginnya juga jangan terlalu kencang banget ya. Nah setelah pelampungnya udah, kita cek ya. Nah, untuk mainnya pelampung aman ya kan. Baru kita pasang nih bagian plastiknya. Nah ini dia penampilannya seperti ini pemasangannya. Kita pasang baru bagian tutupnya kan, kopnya kan. Nah untuk kopnya sendiri ini ada pentolannya, ada kunciannya. Jadi nggak mungkin salah atau kebalik. Karena mode 3 dia. Kunciannya jangan lupa dipasang. Untuk kleman selangnya juga.
bagian selangnya kita balikin lagi ya. Kita tempelin ke klem-klemannya biar nggak berantakan. Di bagian sini satu nempel dan di bagian sini satu nempel. Penampilan seperti inilah. Baru kita pasang ke motornya nih. Nah, kita kencengin dulu untuk bagian klemannya. Tadi pas masukin karburatornya ternyata memori HP-nya penuh guys. Jadi kagak ke video. Masangannya juga gampang sih, kayak kita nyopotin. Nah, untuk bagian kleman yang nempel ke filternya juga kita kencengin juga ya. Nah, untuk bagian selangnya kita pasang, jangan lupa ada klemannya ya. Setiap motor pasti ada klemannya. Kalau nggak ada klemannya takutnya rembes. Pasang seperti ini, kita double check nih. Bagian karburatornya masuk semua ya. Untuk bagian kanan juga masuk, aman. Kita langsung proses ganti oli ya kan. Kita buang dulu untuk bagian oli lamanya. Nah, kita bongkar ya. Soalnya motor ini dari pertama beli, olinya belum ganti guys. Wah, Gitu bang. kampas koplingnya kemakan bang. Iya makanya. Tuh, jadi ciri-ciri kampas kopling kemakan itu warna oli kalau diturunin abu-abu tuh. Jadi kalau misalkan kalian semua itu pakai motor, misalkan rada ada selip atau dirasain itu kayak ngaung lah kalau dipakai. Tapi kalau misalkan pas ganti oli warnanya abu-abu kayak gini nih, kampas koplingnya kemakan. Asli itu normal itu oli diturunin itu warnanya hitam ya, nggak abu-abu seperti ini. Iya tuh abu-abu gini, aslinya hitam guys. Oli tuh kalau nggak hitam bening. Nah, kata Bang Aldo, kalau kampas koplingnya dia ini 8,5, murah lah bisa dibilang. Tapi kalau KTM, kemarin kan dia ngurus KTM juga, ganti kampas kopling harganya 4 juta. Kalau ibaratnya kalian semua punya KL, ganti kampas 4 juta mah udah bisa jualan kampas kopling. Ntar next video kita bongkar kampas kopling kali ya. Ya, kita sama-sama belajar guys. Soal olinya habis kita pasang lagi guys, bautnya guys. Ini kencenginnya pakai kunci 10 ya, ngendorin mengencenginnya. Kita isi oli barunya. Ini kita masukin untuk olinya ya. Ini pakai oli cuprung, Mamang jelasin lagi ini 10W60 untuk olinya itu kental ya. Kalau misalkan oli encer itu 10W40 ya, standarnya motor 4 tak. Jadi kalau untuk 2 tak pakai 10W60 nggak masalah ya, karena kan dia yang kerja itu oli samping ya. Beda dengan motor 4 tak, kalau dikasih 10W60 itu motor pasti berasa berat karena kekentalan. Langsung aja kita isi untuk olinya. Jadi untuk olinya sendiri ini ngisinya nggak 1 liter ya guys. Ini kan kebetulan botolnya botol 1 liter ya. Ini isinya itu 0,7 ya. Jadi kita siapin botol takaran biar nggak kebanyakan atau kedikitan. Ini dia tuh 0,7. Kita langsung isi ya kan. Kita buka dulu untuk bagian tutupnya. Udah keisi, baru kita coba nyalain ya guys. Alhamdulillah sudah selesai untuk servis karburatornya. Kita coba nyalain, Bang Aldo nih. Pakai tangan. Jangan, Bang. Lagi sakit. Enak ya guys, suaranya guys. Enak ya? Tips coba dong, kalau orang nyervis karburator 2 tak itu harus setting lagi apa enggak? Kalau setting karburator 2 tak, pastinya kita harus tes atau setting ulang biar di motornya juga maksimal. Jadi ya nggak cuma 2 tak sih. Pastinya kalau lu habis bongkar karburator, biar pasti harus disetting ulang lagi biar lebih maksimal lagi. Karena siapa tahu sebelum dibongkar itu ada kotoran atau segala macam di pilot jet, main jet atau spuyer, jadi settingannya nggak maksimal. Jadi setelah dibersihin karburator semua dibuka, pilot jet dibersihin, spuyer dibersihin, wajib kita setting ulang biar semuanya maksimal lagi.
Mantap. Mungkin videonya sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Garrett karena udah tutup ya guys. Enak banget ya YZ 125. Mantap.